Iya, Bu. Iya, Bu.
Sudah Bu, sepertinya. Baik Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Iya, Bu, baik. Untuk anggota kelompok 2 udah siap? Siap. Siap. Arditya mana Akas? Akas. Udah siap belum? Belum masuk kayaknya. Apa si Jok udah masuk dari tadi, si Jok. Udah.
Oke, langsung saja mulai ya, Bu. Udah. Iya, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar Ananda semua pagi ini? Baik, Bu. Baik, Baik, Bu. Alhamdulillah jika Ananda semua dalam keadaan baik. Nah, sebelum kita mulai aktivitas belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Marilah teman-teman kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Hadir Bu. Hadir semua, semua, Bu. Baik, jika hadir semua, Ibu minta untuk Ananda semua nyalakan kameranya ya. Bukti bahwa Ananda semua siap dan bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, bagus Ananda semua. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Ayu. Minggu lalu kita membahas tentang sejarah lahirnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Bu. Ya, benar sekali ya Ananda Ayu. Ternyata Ananda memiliki ingatan yang kuat. Ibu bangga dengan Ananda semua. Nah, untuk materi kita minggu lalu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Tidak, Bu. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, langsung saja ya, Ibu akan mulai pada materi yang baru. Sebelumnya, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, apakah sudah terlihat Ananda semua? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Sudah. Langsung saja ya, Ibu mulai materi hari ini, yaitu kita akan belajar mengenai sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu definisi demokrasi parlementer, kemudian ciri-cirinya, landasan dasar, kemudian kabinet, dan akhir dari demokrasi parlementer ini. Nah, langsung saja ya, Ibu mulai pada materi yang pertama, yaitu definisi demokrasi parlementer. Nah, tapi sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua, apakah ada yang tahu apa itu demokrasi parlementer? Saya, Bu. Iya, silakan Ananda Siska. Baik, menurut saya demokrasi parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahannya, Bu. Ya, benar sekali ya jawaban dari Ananda Siska, di mana demokrasi parlementer ini adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan, dan dalam sistem ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri. Demikian juga parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Nah, langsung saja Ibu lanjutkan pada landasan dasar demokrasi parlementer. Nah, di sini Ananda dapat melihat gambar dari Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang merupakan landasan dasar dari demokrasi parlementer ini. Nah, Undang-Undang Dasar Sementara ini terdiri dari mukadimah dan batang tubuh yang meliputi 6 bab dan 146 pasal. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri demokrasi parlementer. Yang pertama yaitu kedudukan DPR lebih kuat atau lebih tinggi daripada pemerintah. Kemudian,
kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri dan bertanggung jawab pada parlemen. Dan selanjutnya, jika pemerintah dianggap tidak mampu, maka anggota DPR dapat meminta mosi tidak percaya kepada parlemen. Nah, sampai pada materi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Arditya. Bu, saya ingin bertanya, kan parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Nah, yang saya tanyakan, apakah dampak bagi sistem pemerintahan, Bu? Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Ananda Aditya. Tentu saja ada ya dampaknya, yaitu pada masa demokrasi parlementer ini sering sekali terjadi pergantian kabinet yang akan Ibu lanjutkan pada materi selanjutnya. Nah, di sini Ananda dapat melihat ya pergantian kabinet, yaitu terjadi 7 kali pergantian kabinet. Nah, di sini Ibu minta salah satu dari Ananda untuk menyebutkannya. Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Ayu. Kabinet-kabinet pada masa demokrasi parlementer adalah 1. Kabinet Natsir, 2. Kabinet Sukiman, yang ketiga Kabinet Wilopo, yang keempat Kabinet Ali Sastro Midjoyo I, yang kelima Kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam Kabinet Ali Sastro Midjoyo II, dan yang ketujuh Kabinet Juanda, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya Ananda Ayu. Nah, selain sering terjadi pergantian kabinet, pada masa demokrasi parlementer ini juga terdapat 4 kekuatan partai besar yang dapat Ananda lihat gambarnya pada layar ya. Nah, di sini ada Partai Nasional Indonesia, ada NU, Masyumi, dan PKI. Nah, langsung saja ya, Ibu akan jelaskan dari kabinet yang pertama, yaitu Kabinet Natsir. Nah, kabinet ini dimulai dari tanggal 6 September 1950 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir dan didukung oleh Partai Masyumi. Nah, di sini Ananda dapat melihat gambar dari Partai Masyumi ini. Nah, selanjutnya, program kerja Kabinet Natsir ini yaitu mengadakan pemilihan umum untuk memilih konstituante, kemudian memajukan bidang perekonomian, kesehatan, dan bidang kesejahteraan rakyat, serta menyempurnakan pemerintahan dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Tetapi, pada masa Kabinet Natsir ini tidak mampu menyelesaikan programnya dengan baik, sehingga kabinet ini jatuh karena permasalahan Irian Barat yang tak kunjung selesai, kemudian munculnya mosi tidak percaya dari Hadikusumo. Di sini, ia menganggap Kabinet Natsir ini hanya menguntungkan Partai Masyumi saja. Nah, selanjutnya yaitu Kabinet Sukiman. Nah, kabinet ini merupakan koalisi dari Partai Nasional Indonesia dan Masyumi, yang Ananda semua dapat melihat gambarnya di sini ya. Nah, periodenya yaitu dari April tahun 1952. Dengan program kerjanya yaitu pada bidang sosial ekonomi, pada bidang keamanan, dan bidang politik luar negeri. Tapi, Kabinet Sukiman ini juga tidak berusia panjang, karena mendapat pertentangan baik dari dalam partai sendiri maupun parlemen, serta dianggap pelanggar politik luar negeri bebas aktif. Sehingga kabinet ini digantikan oleh Kabinet Wilopo yang dimulai pada tanggal 30 Maret 1952. Di sini, Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai formaturnya. Nah, program kerjanya yaitu menyelenggarakan pemilu, kemudian meningkatkan kemakmuran rakyat, membebaskan Irian Barat, dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Tapi, kabinet ini juga tidak berusia panjang, karena adanya mosi tidak percaya yang diajukan kepada parlemen. Karena kabinet Wilopo ini dianggap gagal dalam menangani pergolakan daerah. Nah, baik, Ananda semua, sampai materi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Tidak, Bu. Baik, jika tidak, Ibu lanjutkan dulu ya materi selanjutnya, yaitu Kabinet Ali Sastro Midjoyo I. Nah, kabinet ini dimulai dari tanggal 1 Agustus 1953. Di sini merupakan kabinet koalisi dari Partai Nasional Indonesia, NU, dan Partai Indonesia Raya. Nah, program kerjanya diantaranya mencakup soal keamanan, pemilihan umum, kemakmuran,
serta mengembalikan Irian Barat dan politik luar negeri bebas aktif. Nah, pada masa kabinet Ali Sastramidjoyo I ini terjadi peristiwa besar, yaitu berhasil diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video singkat mengenai berjalannya Konferensi Asia Afrika ini. Silakan disimak dengan baik ya Anda semua. Baik, Bu. Presiden Soekarno selanjutnya membuka penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka, Bandung. Dalam pembukaan sidang Konferensi Asia Afrika, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Let a New Asia and New Africa Be Born. I pray to God that the Asian African Conference succeed in doing its job. Beliau mengajak sidang Konferensi Asia Afrika untuk membangun Asia baru dan Afrika baru yang bebas, damai, merdeka, dan tidak terikat pada blok manapun. As President of the Republic of Indonesia, and on behalf of the 80 million people of Indonesia, I bid you welcome to this country. Presiden Soekarno menganjurkan perlunya persatuan antar bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, serta mencari jalan ke arah perdamaian untuk seluruh umat manusia. Asia and Africa, and to the people of all nations. Bismillah. Godspeed. Nah, itu tadi ya berlangsungnya Konferensi Asia Afrika. Nah, di sini dalam konferensi banyak diikuti oleh negara-negara ketiga, yaitu negara-negara dari Asia Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Nah, tapi pada masa Kabinet Ali Sastramidjoyo I ini juga tidak berumur panjang, karena keadaan ekonomi yang semakin buruk dan adanya korupsi, sehingga membuat kepercayaan masyarakat merosot pada Kabinet Ali Sastramidjoyo I ini. Dan kemudian digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, kabinet ini mulai dari tanggal 12 Agustus 1955 dengan koalisi partai yaitu Masyumi, PSI, dan NU. Nah, pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap ini berhasil dilaksanakannya pemilu, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih 257 anggota DPR dan kemudian pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih 514 anggota konstituante. Nah, hasil pemilu ini kemudian memunculkan 4 kekuatan partai besar. Nah, di sini Anda dapat melihatnya ya, yaitu ada Partai Nasional Indonesia, kemudian NU, Masyumi, dan PKI. Nah, tapi ternyata pada Kabinet Burhanuddin Harahap ini hasil pemilunya tidak memuaskan pihak manapun, sehingga banyak partai yang menarik menteri-menterinya dari kabinet. Sehingga kabinet ini jatuh dan digantikan oleh Kabinet Ali Sastramidjoyo II. Nah, kabinet ini dimulai pada tanggal 20 Maret 1956. Merupakan kabinet koalisi dari Partai NU, Masyumi, dan PNI. Dengan program kerjanya yaitu mewujudkan kekuasaan de facto Indonesia atas Irian Barat, kemudian meneruskan kerjasama dengan negara Asia Afrika. Nah, kemudian pada masa Kabinet Ali Sastramidjoyo II ini terjadi peristiwa pengunduran diri Muhammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video singkat mengenai alasan kenapa Muhammad Hatta ini mundur dari jabatannya. Silakan disimak dengan baik ya, Anda semua. Baik, Bu. Baik, Bu. Wakil Presiden pertama Indonesia Muhammad Hatta atau sering dipanggil Bung Hatta mundur dari jabatannya. Mundurnya Bung Hatta dari jabatannya berlangsung pada tanggal 1 Desember 1956. Tetapi kala itu masyarakat Indonesia menghendaki agar Bung Hatta tetap aktif menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Bahkan hingga ada usulan DPR tentang pemulihan kerjasama Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, tetapi tak menghasilkan apa-apa, dan Hatta tetap mundur dari jabatannya.
Meskipun Hatta mundur dari posisinya, Hatta tetap menjalin hubungan baik dengan Bung Karno, meskipun bukan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian disimpulkan dari surat dan buku yang berjudul Demokrasi Kita karya Bung Hatta, mundurnya Bung Hatta akibat perbedaan pandangan dengan Bung Karno, mengingat Bung Karno pernah berupaya melaksanakan kebijakan demokrasi terpimpin yang berujung pada pemberontakan melawan pemerintahan pusat. Nah, itu tadi ya pengunduran diri Muhammad Hatta, di mana ini beralasan karena yang pertama, setelah terbentuknya DPR dan Konstituante, Muhammad Hatta ini beranggapan bahwa dia harus melepaskan jabatannya. Kemudian yang kedua, karena perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno. Nah, kemudian pada masa kabinet Ali Sastramidjoyo II ini juga terjadi perbedaan pendapat di dalam kabinet, sehingga kabinet ini jatuh. Kemudian adanya sikap oposisi dari Presiden Soekarno yang menghendaki pembentukan kabinet berkaki empat yang terdiri dari NU, Masyumi, dan PNI dan PKI ya. Tapi di sini PKI tidak diikutsertakan, sehingga kabinet Ali Sastramidjoyo II ini digantikan dengan kabinet Juanda. Nah, di mana kabinet Juanda ini merupakan satu-satunya kabinet yang tidak berasal dari partai politik. Nah, kemudian program kerjanya yaitu membentuk Dewan Nasional, kemudian normalisasi keadaan negara Republik Indonesia, serta memperjuangkan Irian Barat dan mempercepat pembangunan. Nah, tapi pada masa kabinet Juanda ini terjadi pemberontakan, yaitu adanya peristiwa PRRI dan Permesta, serta terjadi pergolakan-pergolakan besar dari daerah. Sehingga di sini pemerintah dianggap belum bisa dalam merangkul seluruh daerah dan golongan di Indonesia. Kemudian kabinet Juanda ini benar-benar jatuh ketika Presiden mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, inilah yang menjadi akhir dari demokrasi parlementer. Nah, isi dekret ini yang pertama yaitu Konstituante dibubarkan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang 1945 berlaku kembali. Dan yang ketiga, membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat. Nah, baiklah, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, Ibu akan membuka sesi tanya-jawab. Nah, silahkan bagi Ananda semua yang ingin ditanyakan. Saya, Bu. Ya, silahkan Ananda Ayu. Berdasarkan materi yang telah Ibu sampaikan, penyebab terjadinya pergolakan daerah itu apa sih, Bu? Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Ananda Ayu. Nah, Ibu minta pertanyaan dari Ananda Ayu ini dijawab oleh Ananda semua. Nah, silahkan bagi yang bisa menjawab. Saya, Bu. Ya, silahkan Ananda Arditya. Menurut saya pergolakan-pergolakan yang terjadi seperti di Sulawesi dan Sumatera akibat mereka tidak puas dengan pemerintah pusat. Faktor utama yang diakibatkan tidak seimbangnya alokasi keuangan yang diberikan oleh pusat ke daerah, karena daerah itu merasa bahwa banyak sumbangan yang tidak mereka berikan berupa ekspor pusat ke pusat, lebih besar dari apa yang dikembalikan ke daerah. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Ananda Arditya. Ibu akan mempertegas sedikit. Nah, di sini pergolakan daerah ini terjadi karena faktor utama setiap daerah ini tidak setuju akan kebijakan pemerintahan pusat. Bagaimana Ananda Ayu? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Ya, baik. Nah, selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan Ananda Siska. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastramidjoyo I berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Nah, apa sih Bu tujuan utama dari diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika, Bu? Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Ananda Siska. Nah, Ibu juga mau pertanyaan Ananda Siska ini dijawab oleh Ananda semua. Silahkan bagi yang bisa menjawab. Saya, Bu. Ya, silahkan Ananda Joko. Menurut saya, Konferensi Asia Afrika ini memiliki tujuan untuk menjalin kerjasama negara-negara Asia Afrika di bidang ekonomi dan kebudayaan, memecahkan bersama persoalan khusus dan penting bagi bangsa-bangsa Asia Afrika, memperbesar peranan
Asia Afrika dalam dunia internasional dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Ananda Joko. Tapi Ibu rasa masih kurang ya. Jadi di sini bagi yang mau menambahkan, Ibu persilahkan. Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Ayu. Menurut saya, tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika yaitu memajukan kerjasama, persahabatan, perhubungan antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk menyelenggarakan kepentingan bersama, mencanangkan gerakan politik untuk melawan kapitalisme asing, melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya, Bu. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Ananda Joko dan Ananda Ayu. Ibu rasa sudah cukup jelas ya Ananda semua. Jadi Ibu akan tutup sesi tanya jawab pada hari ini. Nah, yang selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk Ananda semua. Nah, di sini nanti Ibu akan membacakan soalnya dan nanti salah satu perwakilan dari Ananda semua bisa langsung menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Bagaimana Ananda semua? Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, langsung saja ya Ibu langsung memberikan pertanyaannya, di mana mengenai sistem pemerintahan parlementer ini, kalau Ananda perhatikan tadi, sering sekali terjadi pergantian kabinet. Nah, yang Ibu tanyakan, apa sih faktor yang melatar belakangi seringnya terjadi pergantian kabinet ini? Nah, silahkan bagi Ananda yang mau menjawab. Saya, Bu. Ya, silahkan Ananda Siska. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik. Mulai dari tahun 1950 sampai 1959. Sehingga banyak partai yang silih berganti, mulai dari kabinet Natsir sampai dengan kabinet Juanda, Bu. Ya, benar sekali ya jawaban dari Ananda Siska. Nah, Ibu harap jawaban dari Ananda yang lainnya juga benar ya. Tapi karena keterbatasan waktu, Ibu cukupkan sampai di sini saja. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan pada pertemuan kita hari ini. Nah, pada materi sistem pemerintahan demokrasi parlementer ini, awal mulanya Partai Masyumi ini diberi kesempatan untuk memerintah, tapi kemudian digantikan oleh PNI yang memiliki peranan penting setelah pemilu 1955. Nah, kemudian PNI ini juga tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga dibentuklah kabinet yang tidak berasal dari partai politik. Nah, kemudian kabinet-kabinet ini pada umumnya memiliki program yang tujuannya sama. Yang pertama yaitu karena masalah Irian Barat atau yang sekarang kita kenal dengan Papua dan Papua Barat. Dan yang kedua yaitu masalah kesejahteraan. Dan yang ketiga yaitu masalah keamanan. Nah, baiklah. Sampai dengan kesimpulan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu harap Ananda semua paham ya tentang materi kita hari ini. Nah, untuk tugas Ananda semua di rumah, silahkan kerjakan LKS halaman 30, soal esai nomor 1 sampai 10. Nah, ini dikerjakan paling lambat sampai tanggal 17 November. Nah, yang dikumpulkan melalui Google Classroom. Nah, bagaimana Ananda semua? Apakah sudah jelas dengan tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Jika sudah jelas, Ibu akan akhiri ya pertemuan kita kali ini. Nah, sebelumnya Ibu berpesan kepada Ananda semua. Tetap jaga kesehatan ya Ananda semua, terutama di masa pandemi seperti ini. Nah, kemudian tetap tingkatkan semangat belajarnya. Karena ingat kata pepatah bahwa pendidikan itu adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Ananda semua dapat merubah dunia. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Saya Bu Amalia. Ya, mohon izin untuk Siska jadi co-host, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mana ya muka saya? Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sudah siap? Siap. Siap. Bayu? Eki? Siap, siap. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baiklah, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar Ananda pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah jika Ananda semua dalam keadaan baik. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini Ananda? Hadir Tidak ada, Bu. Bagus, berarti Ananda semua sangat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Baik, silakan Anda, Yohana. Minggu lalu kita membahas tentang pemberontakan, tentang pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, Bu. Ya, benar sekali Ananda Yohana. Ternyata Ananda memiliki pengingatan yang sangat kuat. Ibu bangga dengan Ananda semua. Baiklah, adakah yang ingin ditanyakan terkait materi kita minggu lalu? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini ya Ananda. Hari ini kita akan membahas materi tentang pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, yang diantaranya yaitu pemberontakan PRRI, yang dimulai dari latar belakang pemberontakan, jalannya pemberontakan, serta upaya penumpasan pemberontakan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, agar Ananda semua mengetahui latar belakang yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan tersebut. Baiklah, materi tersebut akan Ibu jelaskan melalui video pembelajaran berikut. Silahkan Ananda semua perhatikan dan tetap dalam keadaan kondusif ya Ananda. Baik, Bu. Baik, Bu.
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Bukit Tinggi. Akhirnya, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta mengenai usulan pembentukan Dewan Nasional. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak oleh Muhammad Hatta. Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Syafruddin Prawira Negara dan para pendukung PRRI. Pada tanggal 18 Februari 1958, Dewan Menteri mengadakan sidang kabinet untuk membahas perkembangan politik terakhir serta upaya penanggulangannya. Sidang Dewan Menteri tersebut memutuskan memberi kuasa kepada Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal A.H. Nasution, untuk menumpas pemberontakan PRRI. KSAD mengeluarkan pengumuman berdirinya organisasi-organisasi seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, Pemersta, dan Dewan Lambung Mangkurat. Pemerintah bersama KSAD memutuskan untuk melakukan operasi militer. Operasi pertama kali ditujukan ke daerah Pekanbaru untuk mengamankan sumber-sumber minyak. Akhirnya pada tanggal 14 Maret 1958, Pekanbaru berhasil dikuasai pasukan gabungan pemerintah. Operasi militer kemudian dikembangkan ke Pusat Pertahanan PRRI. Pada akhir bulan Februari 1958, Angkatan Udara Republik Indonesia mulai membom berbagai instalasi penting di Padang dan Bukit Tinggi. Di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani, TNI berhasil merebut kota Medan. Pada tanggal 17 Maret 1958, sebulan kemudian kota Padang berhasil dikuasai. Selanjutnya, pada tanggal 5 Mei 1958, Bukit Tinggi berhasil direbut kembali. Pasukan TNI berhasil membersihkan daerah-daerah bekas kekuasaan PRRI. Nah, sekian video pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya Ananda. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Baik, sekian video pembelajaran yang telah ditayangkan tadi. Baik, di sini adakah Ananda yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Baik, silakan Titi. Baik, Bu. Saya ingin bertanya, apakah tujuan dari pembentukan PRRI tersebut, Bu? Pertanyaan yang bagus sekali Ananda Siti. Menurut Syafruddin Prawira Negara, pembentukan PRRI bertujuan untuk mengingatkan Presiden Soekarno agar kembali ke negara hukum
dan meminta Presiden Soekarno agar tidak memasukkan PKI dalam pemerintahan. Selain itu juga, pembentukan PRRI bertujuan untuk agar Presiden Soekarno kembali ke UUDS 1950. Sampai di sini, apakah Ananda Siti sudah jelas? Sudah, Bu. Terima kasih. Baik. Adakah di antara Ananda yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Baik, silakan Ananda Eki. Izin bertanya, Bu. Adakah dewan-dewan daerah yang dibentuk oleh PRRI yang digunakan sebagai alat Baik, bagus sekali pertanyaan Ananda Eki. Ibu ingin pertanyaan dari Ananda Eki dijawab oleh Ananda semua. Silahkan yang ingin menjawab, hidupkan mikrofonnya ya Ananda. Saya, Bu, ingin menjawab. Baik, silahkan Ananda Yohana. Dewan-dewan daerah yang dibentuk sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957, yaitu Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Bu. Baik, benar sekali jawaban Ananda Yohana. Beri tepuk tangan untuk Ananda Yohana. Akan tetapi, jawaban dari Ananda Yohana
Indonesia memilih sikap untuk tidak memihak kepada blok yang ada. Kenapa ya Indonesia memilih sikap seperti itu? Karena Indonesia berkeinginan untuk meredakan ketegangan yang ada dan juga dilatar belakangi oleh kepentingan nasional Indonesia yang pada saat itu mencari dukungan internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Keterikatan pada salah satu blok tidak menjamin membawa keuntungan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Negara-negara dari blok barat masih ragu-ragu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia menghadapi Belanda yang juga termasuk dalam blok barat. Di lain pihak, para pemimpin Indonesia pada saat itu juga masih ragu-ragu dan belum dapat memastikan apa tujuan sebenarnya dari dukungan-dukungan negara blok timur terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Selain itu, Indonesia juga disibukkan oleh usaha mendapatkan pengakuan atas kedaulatannya, sehingga Indonesia harus berkonsentrasi pada masalah tersebut. Akan tetapi, bukan berarti Indonesia membuat blok sendiri loh. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Hatta, Indonesia tidak bersedia mengadakan atau ikut campur dengan suatu blok ketiga yang dimaksud untuk mengimbangi kedua blok raksasa tersebut. Sikap yang demikian inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang biasa disebut dengan istilah bebas aktif, yang artinya dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia tidak hanya tidak memihak, tetapi juga aktif dalam usaha memelihara perdamaian dan juga meredakan pertentangan yang ada di dua blok tersebut. Dengan cara bebas mengadakan persahabatan dengan semua negara atas dasar saling menghargai. Sejak Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya yang berjudul Mendayung Antara Dua Karang di depan sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada bulan September 1948, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, yaitu pertama, sikap dasar Indonesia yang menolak masuk pada salah satu blok negara-negara superpower. Yang kedua, menentang pembangunan pangkalan militer di dalam negeri. Yang ketiga, serta menolak terlibat dalam fakta pertahanan negara-negara besar. Namun, Indonesia tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional. Politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas ini dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil atau sengaja tidak diambil oleh pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara asing atau organisasi-organisasi internasional dan regional yang diarahkan untuk tercapainya tujuan nasional bangsa. Tujuan politik luar negeri bebas aktif tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa bangsa Indonesia diamanatkan untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang menyelenggarakan 4 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi hankam. Dalam hal ini adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, fungsi ekonomi, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, fungsi sosial dan budaya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, fungsi politik, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat fungsi pokok tersebut sesungguhnya sekaligus juga merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Politik luar negeri bebas aktif inilah
yang menjadi prinsip dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan selanjutnya. Tentunya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini juga disesuaikan dengan kepentingan dalam negeri serta konstelasi politik internasional pada saat itu. Nah, Ibu sudah menjelaskan nih sejarah lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Dengan adanya politik luar negeri bebas aktif, kita turut mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sekaligus mendapat pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia di kancah internasional. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat dimengerti dan dipahami oleh Ananda sekalian. Kita bertemu di penjelasan selanjutnya ya. Nah, baiklah. Setelah video pembelajaran tersebut, adakah Ananda di sini yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Nelita. Izin bertanya, Bu. Sebelum adanya politik bebas aktif, apakah Indonesia mempunyai politik luar negeri, yaitu apa, Bu? Bagus sekali pertanyaan Ananda Nelita. Nah, di sini Ibu ingin tahu, adakah Ananda yang bisa membantu Ibu untuk menjawab dari pertanyaan Ananda Nelita? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Hermia. Sebelum adanya politik luar negeri yang resmi, Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas dalam politik luar negerinya, yaitu hanya mengkonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama. Yang pertama, memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk mencokolinya kembali. Yang ketiga, mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan dari negara ketiga dan juga jalur PBB. Terima kasih, Bu. Tepat sekali jawaban Ananda Hermia. Kita beri aplaus dahulu. Nah, bagaimana? Ananda sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, jika sudah paham, Ibu akan memberikan pertanyaan. Kalau Ananda tahu, open mikrofon ya. Ibu ingin bertanya, apa tujuan dari politik luar negeri bebas aktif yang tercantum pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan Ananda Christine. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Jadi, jawabannya adalah tujuan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu melaksanakan fungsi politik, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu, Bu, jawaban saya. Tepat sekali Ananda Christine, kita beri aplaus dahulu. Nah, sepertinya Ananda semua sudah paham sekali. Ibu akan memberikan pertanyaan rebutan. Pertanyaan ini Ibu maksudkan untuk menambah nilai keaktifan Ananda semua. Jadi, perhatikan yang baik-baik ya. Ibu ingin bertanya, mengapa pada awal kemerdekaan Indonesia memilih untuk tidak memihak kepada kedua blok yang ada? Saya, Bu. Tenang Ananda. Tenang. Akan Ibu persilakan bagi yang ingin menjawab. Ya, silakan Ananda Farin. Terima kasih Bu atas waktunya. Jawaban saya adalah Indonesia berkeinginan tersebut selain untuk meredakan ketegangan yang ada, juga dilatar belakangi oleh kepentingan nasional Indonesia yang pada saat itu mencari dukungan dunia internasional. Selain itu, Indonesia pada saat itu disibukkan oleh usaha mendapatkan pengakuan atau kedaulatannya, sehingga Indonesia harus berkonsentrasi pada masalah tertentu. Yang jawaban dari saya. Tepat sekali jawaban Ananda Farin. Kita beri aplaus dahulu. Nah, di sini adakah Ananda yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Anita.
Karena jika kita melihat jika kita terkait dengan salah satu kubu atau blok yang ada, belum tentu akan mendatangkan keuntungan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, Bu. Negara-negara dari Barat masih ragu-ragu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia menghadapi Belanda yang juga termasuk salah satu dari Barat. Di pihak lain, para pemimpin Indonesia saat itu juga masih belum dapat memastikan apa tujuan sebenarnya dari dukungan yang diberikan negara Blok Timur terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia di forum PBB, Bu. Tepat sekali jawabannya Ananda Anita. Kita beri aplaus dahulu. Nah, sepertinya anak murid Ibu sangat aktif ya. Untuk itu, Ibu akan memberikan nilai plus kepada semua Ananda pada nilai keaktifannya, karena sudah sangat bersemangat dalam menjawab pertanyaan. Nah, karena jam pelajaran kita sudah mau habis, Ibu akan memberikan kesimpulan ya, Ananda. Kesimpulannya hari ini yaitu, lahirnya politik luar negeri bebas aktif dikarenakan pada awal kemerdekaan, Indonesia tidak ingin memihak kepada blok barat yang di sana ada negara Belanda. Lalu, pemimpin Indonesia juga belum dapat memastikan apa tujuan dari blok timur mendukung Indonesia di kancah PBB. Selain itu, bersikap netral merupakan jalan yang terbaik untuk menarik simpati dunia internasional untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Tujuan dari politik luar negeri bebas aktif ini juga selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sudah paham, Ananda? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, untuk tugas, Ibu akan memberikan tugas pada Ananda. Mencari materi tentang politik luar negeri bebas aktif pada demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Ditulis di buku catatan ya Ananda, dikumpul pada tanggal 19 November 2020 dalam bentuk foto dan dikirimkan ke grup WhatsApp ya Ananda. Bagaimana? Tugasnya sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin berpesan, jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah, karena sejarah dapat membantu kita untuk ke depannya. Nah, Ibu berpesan juga, di masa pandemi ini jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak ada yang penting ya Ananda. Nah, Ibu akhiri. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Iya Bu, ini sering berubah-berubah sendiri Bu, kameranya Bu. Bukan Bu, iya Bu. Enggak Bu. Gimana? What?
Mau Bu? Ya Bu. Sebentar. Ya Bu. Baik. Baik, Bu.